Assalamualaikum teman-teman. Halo, jumpa lagi dengan Rani. Di video kali ini kita masih membahas soal KSN, IPA ya tentunya, dan untuk jenjang SD. Oke teman-teman harus tetap semangat buat persiapan di lomba ataupun di persiapan yang sudah lomba untuk ke tingkat selanjutnya. Pokoknya teman-teman harus semangat terus dan ikuti video saya untuk video-video selanjutnya. Harus diikuti, harus ditonton sampai selesai karena semoga ini bisa membantu teman-teman dalam belajar dan tentunya untuk persiapan di lomba. Oke, mungkin tidak perlu berlama-lama ya teman-teman. Kita mulai saja pembahasan soal KSN atau OSN IPA tingkat jenjang SD di part 7. Oke, dari nomor 1. Nomor 1. Seandainya kalian berada dalam ruangan yang dipisahkan oleh ruang hampa udara, maka pilihlah salah satu jawaban yang benar. Dari yang A, kalian akan mendengar suara halilintar dan kilatan cahaya secara bersamaan. Yang B, kalian akan mendengarkan suara halilintar dulu, baru melihat kilatan. C, kalian akan melihat kilatan cahaya terlebih dahulu, baru kemudian mendengar suara halilintar. D, kalian akan melihat cahaya tanpa mendengar suara halilintar. Jawabannya adalah D. Jadi kalau kalian ada di ruang di ruang yang dipisahkan, jadi di ruang hampa udara, maka kalian itu akan melihat cahaya tanpa mendengar suara halilintarnya. Kemudian nomor 2, pisang yang kita makan pada umumnya tidak memiliki biji. Bagaimana tumbuhan ini dapat menurunkan sifat kepada turunannya? Bagaimanakah sifat dari keturunannya? Nah, yang A, berkembang biak secara vegetatif. Sifat keturunannya sama persis dengan induknya. Yang B, berkembang biak secara vegetatif. Sifat keturunannya berbeda dengan induknya. Yang C, berkembang biak secara generatif dan sifat keturunannya berbeda dengan induknya. D, berkembang biak secara generatif dan turunannya sama persis dengan induknya. Jawabannya adalah A, berkembang biak secara vegetatif dan sifat keturunannya itu sama persis dengan induknya. Kemudian nomor 3. Beberapa hewan memiliki warna dan bentuk yang sulit dibedakan dari lingkungan sekitarnya dengan tujuan untuk titik-titik. A, memudahkan mencari makanan. B, melindungi diri terhadap sengatan sinar matahari yang terlalu terik. C, melindungi diri dari serangan musuh atau pemangsa. D, menarik pasangannya. Jawabannya adalah C, melindungi diri dari serangan musuh atau pemangsa. Kemudian nomor 4, urutan alat pencernaan makanan kita yang paling benar adalah titik-titik. A, rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, usus 12 jari, dan terakhir di anus. Yang B, rongga mulut, terus ke kerongkongan, dilanjutkan ke lambung, kemudian ke usus 12 jari, selanjutnya ke usus halus, dan usus besar, terakhir di anus. Yang C, rongga mulut, kerongkongan, usus 12 jari, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir di anus. Yang D, rongga mulut, dilanjutkan ke kerongkongan,
kemudian ke lambung, ke usus 12 jari, ke usus besar, usus halus, dan anus. Jawabannya adalah C. Mohon maaf, nomor 4 jawabannya B. Karena ke lambung dulu ya, baru ke usus 12 jari, terus ke usus halus, usus besar, dan anus. Oke. Terus nomor 5. Kebutuhan makanan untuk setiap orang berbeda-beda. Faktor yang mempengaruhinya adalah titik-titik. A. Jenis kelamin, berat badan, dan usia. B. Usia, keadaan jasmani, dan jenis kelamin. C. Usia, jenis kelamin, dan jenis pekerjaan. D. Usia, jenis kelamin, dan tinggi badan. Jawabannya adalah A. Oke, yaitu A. Kemudian nomor 6. Bioteknologi merupakan satu metode yang akhir-akhir ini dikembangkan untuk mendukung usaha pemulihan tanaman, terutama tanaman budidaya yang bermanfaat bagi manusia. Pilihlah salah satu pernyataan di bawah ini yang menunjukkan upaya pemulihan tanaman dengan cara bioteknologi. Yang A. Penyilangan seksual antara dua tanaman kedelai dengan varietas berbeda. Yang B. Perbanyakan tanaman kentang melalui kultur jaringan. Yang C. Perbanyakan tanaman mangga melalui stek. Yang D. Perbanyakan tanaman pisang melalui anakan. Jawabannya adalah B. Betul. Perbanyakan tanaman kentang melalui kultur jaringan. Selanjutnya nomor 7. Komunitas padang rumput dibangun oleh populasi titik-titik. A. Pohon, rumput, rusa, tanah, serangga, dan jamur. Yang B. Rumput, kemudian dimakan serangga, kemudian serangganya dimakan rusa, rusanya dimakan cacing, cacingnya jadi bakteri, terus bakterinya dimakan burung. Kemudian yang C, rumput, pohon, ular, serangga, udara, dan rusa. Kemudian yang D, belukar, rumput, air, gas, oksigen, pohon, dan jamur. Jawabannya adalah B. Oke. Nomor 8. Pilih pernyataan yang benar. A. Pada saat terjadi gerhana matahari secara berurutan, yaitu matahari, terus buminya di tengah, dan bulan berada dalam satu garis lurus. Yang B. Dalam revolusinya terhadap matahari, bumi bergerak paling cepat dalam orbitnya ketika berada pada titik paling dekat, atau perihelion. Yang C. Jika kita berada di bulan, warna langit tampak biru seperti di bumi. D. Berat benda di bumi dan di bulan akan sama. Nomor 8 jawabannya adalah B. Dalam revolusinya terhadap matahari, bumi bergerak paling cepat dalam orbitnya ketika berada pada titik paling dekat atau perihelion. Nomor 9. Bulan dalam fase apakah jika ia berada pada titik meridian atau titik kulminasi atau disebut titik yang paling tinggi, tepat tengah malam. Yang A pada fase setengah pertama, yang B fase setengah akhir, C fase cembung, D fase purnama. Nomor 9 jawabannya adalah C. Jadi pada fase cembung. Nomor 10. Pilihlah pernyataan yang benar. Yang A. Bintang, bulan, dan planet tampak bersinar
karena mereka mengeluarkan cahayanya sendiri. B. Karena rotasi bumi, matahari tampak lebih cepat terbit dan terbenam di Aceh daripada di Balikpapan. Kemudian yang C, suhu di planet Uranus lebih dingin daripada suhu di planet Mars. D, di antara bintang-bintang di langit, posisi planet-planet selalu tetap. 10 jawabannya adalah C. Suhu di planet Uranus lebih dingin daripada suhu di planet Mars. Nomor 11. Dalam revolusinya, bulan selalu menampakkan muka yang sama terhadap bumi. Berarti, A. Bulan berotasi pada sumbunya dengan periode rotasi lebih besar daripada periode revolusinya. Yang B. Bulan berotasi pada sumbunya dengan periode rotasi lebih kecil daripada periode revolusinya. C. Bulan berotasi pada sumbunya dengan periode rotasi sama dengan periode rotasi bumi. Yang D. Bulan berotasi pada sumbunya dengan periode rotasi sama dengan periode revolusinya. Yang benar, jawabannya adalah yang D. Bulan berotasi pada sumbunya dengan periode rotasi sama dengan periode revolusinya. Selanjutnya nomor 12. Pilihlah pernyataan yang benar. A. Jika bulan hari ini terbit pukul 18.00 atau jam 6, esok ia akan terbit pada waktu yang sama. Yang B. Di kutub utara selama bulan Juli, matahari tidak pernah tenggelam. C. Pada setiap bulan baru akan terjadi gerhana matahari. D. Bagian bumi selatan pada bulan Desember mengalami musim dingin. Jawabannya adalah B. Di kutub utara selama bulan Juli, matahari tidak pernah tenggelam. Kemudian nomor 13. Solar system is bla bla bla. A. A group of celestial objects. Yang B. The system of sun, earth, and moon. Yang C. The system of sun, planets, and other objects orbiting the sun. D. The planets and their satellites. Jawabannya adalah yang C. The system of sun, planets, and other objects orbiting the sun. Nomor 14. The change of 4 seasons on the earth is due to blah blah. A. Revolution of the moon around the earth. B. Variation of the distance between the earth and the sun. C. Revolution of the earth around the sun. Yang D. Air pollution on the earth. Jawabannya adalah C. Revolution of the earth around the sun. Nomor 15. The earth's rotation on its axis causes bla bla bla. A. Tidal force. B. Day and night. C. Solar eclipse. D. Different phase of the moon. Fase ya. Berarti nomor 15 jawabannya adalah B. Day and night. Nomor 16. Tahun di bawah ini manakah yang merupakan tahun kabisat? Adalah A. 2021, B. 2022, C. 2023, D. 2024. Jawabannya adalah C.
D. Yo, masih fokus gak teman-teman? Jawabannya D. Tahun 2024. Kemudian nomor 17. Pada saat bulan purnama, jumlah bintang yang tampak lebih sedikit dibandingkan saat-saat fase lain dari bulan. Hal ini terjadi karena titik-titik. A. Penghamburan sinar bulan oleh atmosfer bumi. B. Pemantulan sinar bulan oleh permukaan bumi. C. Pembiasan cahaya bintang oleh atmosfer bumi. D. Cahaya bintang menjadi redup. Jawabannya adalah A. Penghamburan sinar bulan oleh atmosfer bumi. Nomor 18. Tanaman yang ditumbuhkan dalam kondisi gelap terlihat lebih tinggi, kecil, dan berwarna hijau pucat karena titik-titik. A. Tanaman masih memiliki kandungan klorofil yang cukup dan dapat berfotosintesis dengan baik, sehingga tersedia makanan yang cukup untuk pertumbuhannya. B. Tanaman masih dapat berfotosintesis dalam kondisi gelap, karena masih ada jenis cahaya lain yang dapat membantu proses fotosintesis. C. Dalam kondisi gelap, klorofil tidak bekerja efektif, sehingga proses fotosintesis terganggu. D. Tanaman tidak melakukan respirasi, sehingga tidak terdapat energi yang cukup untuk pertumbuhan. Jawabannya adalah yang C. Dalam kondisi gelap, klorofil tidak bekerja efektif, sehingga proses fotosintesis terganggu. Kemudian nomor 19. Alat pengukur denyut jantung dengan seksama disebut titik-titik. A. Stetoskop. B. Elektrokardiogram. B. C. Elektrokardiograf. D. Teleskop. Jawabannya C. Elektrokardiograf ya, bukan kardiogram. Nomor 20. Penyakit akibat kelebihan produksi sel darah putih yang berlebihan oleh tubuh disebut titik-titik. A. Anemia. B. Hipertensi. C. Hipotensi. D. Leukemia. Jawabannya adalah D. Leukemia. 21. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh manusia adalah titik-titik. A. Mangga. B. Jambu. C. Jeruk. D. Vanili. Jawabannya adalah D. Vanili. Nomor 22. Jika posisi titik tumpu berada di antara beban dan kuasa, disebut tuas atau pengukit tingkat titik-titik. A. Pertama. B. Kedua. C. Ketiga. D. Keempat. Jawabannya adalah A. Pengukit tingkat pertama. 23. Perubahan energi pada proses penyetruman aki, yaitu dari titik-titik ke titik-titik. A. Kimia ke listrik. B. Kimia ke cahaya. C. Listrik ke kimia. D. Listrik ke cahaya. Jawabannya adalah C. Listrik ke kimia. Nomor 24. Ikan badut dan anemon laut merupakan simbiosis titik-titik. A. Mutualisme. B. Komensalisme. C. Parasitisme. D. Amensalisme. Jawabannya adalah A. Mutualisme. Kemudian nomor 25. Jaringan pada tumbuhan yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan adalah jaringan titik-titik. A. Xilum. B. Cambium. C. Gabus. D. Phloem. Jawabannya adalah D.
jaringan flum. Kemudian nomor 26. Suatu hari Andi menemukan seekor hewan yang menurutnya adalah cacing yang besar. Mira tidak setuju karena menurutnya binatang tersebut adalah ular coklat yang berukuran kecil. Cara apakah yang paling mudah ditempuh untuk membuktikan siapa yang benar? Yang A. Diamati bentuk tubuh dan ada tidaknya ekor. Yang B. Diamati ada tidaknya sisik dan warna tubuhnya. C. Diamati cara berjalannya dan ada tidaknya sisik. D. Diamati bentuk tubuhnya dan ada tidaknya gigi. Jawabannya adalah C. Diamati cara berjalannya dan ada tidaknya sisik. Kemudian nomor 27. Alat kelamin jantan pada bunga disebut titik-titik. A. Benang sari. B. Putik. C. Kelopak. D. Mahkota. Jawabannya adalah A. Benang sari, yaitu alat kelamin jantan pada bunga. Nomor 28. Enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol adalah titik-titik. A. Pepsin. B. Lipase. C. Tripsin. D. Amilase. Jawabannya adalah B. Enzim lipase. Nomor 29. Mengapa kita terlebih dahulu melihat kilat baru kemudian mendengar suara halilintarnya? Karena A. Cepat rambat bunyi lebih cepat daripada cepat rambat cahaya. B. Cepat rambat bunyi sama dengan cepat rambat cahaya. C. Cepat rambat cahaya lebih cepat daripada cepat rambat bunyi. D. Cepat rambat cahaya lebih pelan daripada cepat rambat bunyi. Yang betul jawabannya adalah yang C. Cepat rambat cahaya lebih cepat daripada cepat rambat bunyi. Jadi yang keluar itu yang kita lihat cahayanya dulu, baru kita dengar halilintarnya. Dan yang terakhir, nomor 30. Hujan, panas matahari, angin, melapukan patung yang ada di sekitar candi. Pelapukan yang disebabkan karena pengaruh suhu disebut titik-titik. A. Pelapukan kimia. B. Pelapukan fisika. C. Pelapukan biologi. D. Pelapukan alami. Jawabannya adalah B. Pelapukan fisika. Oke, sudah selesai teman-teman untuk 30 soal KSN di part 7. Buat teman-teman, semangat terus belajarnya dan semoga video-video yang sudah saya buat dan yang sudah kita bahas soal-soalnya semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan semoga teman-teman bisa dipermudah dalam lombanya nanti ya. Jangan lupa untuk terus belajar dan semangat. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung saya untuk membuat video KSN IPA SD dan mungkin untuk video-video selanjutnya nanti akan ada pembahasan soal yang lainnya. Ya mungkin ditunggu saja next videonya, entah untuk KSN ataupun untuk video lainnya. Pokoknya teman-teman harus subscribe dan like, terus komen, dan bunyikan tombol loncengnya biar nanti kalau saya ada video baru nanti langsung muncul notifikasinya. Oke? Jadi teman-teman jangan lewatkan satupun video di part-part sebelumnya karena itu bisa untuk belajar teman-teman semua ya. Semangat terus, pokoknya semangat. Jangan lupa berdoa, berusaha, dan semoga nanti hasilnya maksimal. Oke, terima kasih. Mungkin di video kali ini cukup sekian. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih banyak teman-teman. See you di next video. Bye-bye.